sini saya akan menjelaskan dua cara untuk hidup. Bentar ya, Pak. Di sini saya akan menjelaskan dua cara untuk hidup. Dua cara hidup. Pertama kita bikin tabelnya dulu. Di sini kita tahu Tuhan adalah pencipta dunia. Dia juga menciptakan dunia dan dia menciptakan manusia. Yang terambil dari ayat Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Nah, di sini manusia pengen berkuasa di dunia tanpa otoritas dari Tuhan. Nah, di sini kita tahu manusia menyeleweng dari Tuhan. Dia pengen berkuasa di bumi tanpa otoritas Tuhan. Tanpa Tuhan lah ya. Yang terambil dari ayat Roma 3:10-12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Akibat dari keserakahan manusia, Tuhan menghukum manusia, yaitu adalah kematian. Manusia akan mengalami kematian, dan siap kematian dia akan dihakimi. Yang terambil dari ayat Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Tetapi di sini Tuhan tidak tinggal diam. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yang terambil dari ayat 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Di sini Tuhan membangkitkan kembali Yesus Kristus supaya dia mengambil ahli dunia, dia menjadi penguasa di bumi, supaya manusia hidup penuh dengan pengharapan. Yang terambil dari ayat 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di sini kita diberikan dua cara untuk hidup. Yang pertama, hidup suka-suka kita. Dan yang kedua, hidup di bawah otoritas Tuhan. Apakah Bapak memilih hidup suka-suka kita atau hidup bersama Yesus Kristus? Kalau hidup suka-suka kita akan mengalami yang pertama kematian. Yang kedua, dihakimi. Yang terambil dari ayat Yohanes 33 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetapi tetap ada di atasnya. Di sini Bapak mau memilih hidup bersama Yesus atau hidup suka-suka kita, suka-suka Bapak? Bapak mau pilih yang mana?
Hidup bersama Yesus. Haleluya. Kalau begitu, kalau Bapak Hidup bersama Yesus. Kalau Bapak mau hidup bersama Yesus, kita diberikan 3 syarat. Yang pertama, berdoa. Saya contohkan doanya, Pak. Terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Kami tahu kami tidak layak menerima semua berkat daripadamu Tuhan. Dan kami tahu kami orang yang tidak benar di matamu Tuhan, tapi hari ini kami percaya Tuhan adalah juru selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Inilah sekian dari saya, 2 cara untuk hidup. Shalom.